Sultan Iskandar Muda lahir di Banda Aceh pada tahun 1593. Beliau adalah putra dari Sultan Alaluddin Mansur Shah yang merupakan keturunan keluarga Raja Darul Kamal. Sultan Iskandar Muda memulai pemerintahnya pada tahun 1607. Dirinya menggantikan pendahulunya Sultan Ali Riyad Shah yang berkuasa dari tahun 1604 sampai 1607. Sultan Iskandar Muda menguasai Pahang dan Johor karena kedudukannya yang strategis dalam perdagangan dan untuk melemahkan posisi Portugis kala itu. Putri dari Kesultanan Pahang pun dijadikan permaisuri sebagai pendamping Sultan Iskandar Muda di Kerajaan Aceh Darussalam. Kepada seluruh rakyat Aceh yang kami cintai, Sultan Iskandar Muda sebagai penguasa Kerajaan Aceh Darussalam memutuskan bahwa Amalia Putri Pahang sebagai permaisuri Sultan Iskandar Muda. Mereka memiliki dua orang anak yang diberi nama Sultan Nasafiatuddin dan Neura Pupuk. Selama 30 tahun masa pemerintahannya, Sultan Iskandar Muda telah membawa Kerajaan Aceh Darussalam dalam kejayaan. Saat itu, kerajaan ini telah menjadi kerajaan Islam kelima terbesar di dunia setelah kerajaan Islam Maroko, Isfahan, Persia, dan Agra. Yasir, Ya Tuan. bawa semua rakyat ke istana. Ada yang mau saya sampaikan. Baik Tuan. Dengan nama Allah dan Rasulullah, maksud saya mengundang kalian di sini dan seluruh rakyat Aceh Darussalam untuk selalu mengingat kepada Allah dan memberi janji yang sudah diucapkan. Jangan sampai raja menghina alim ulama dan alim bijaksana. Raja-raja siapkan pesta dan meriam mulai saat ini untuk mendukung Aceh dari serangan musuh. Raja-raja jangan pernah mempercayai dari pihak musuh, hendaknya para raja mendukung Aceh ini. Pada masa itu, pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan Syaurah Mekah atau Serambi Mekah. Pada tahun 1612, pasukan Aceh menyerang Delhi, Johor, dan kerajaan lainnya di Selat Malaka agar wilayah kekuasaannya semakin meluas dan dapat menaklukkan musuh yaitu bangsa Portugis. Yasir, Ya Tuan. siapkan pasukan. Kita akan segera melawan pasukan Delhi. Baik Tuan. Ampun Tuan, tapi izinkan saya ikut berperang dengan kalian. Tidak usah Patih, kamu jaga istana dan jaga permaisuri saja. Baik Tuan. Serang! Pasukan Aceh memenangkan peperangan melawan pasukan Delhi dan menguasai wilayahnya, sehingga wilayah Aceh semakin meluas. Pengumuman bagi seluruh rakyat Aceh untuk segera kumpul ke alun-alun kerajaan tertanda Sultan Iskandar Muda. Wahai rakyat Aceh Darussalam, pada hari ini saya akan mengumumkan bahwa kita telah memenangkan peperangan melawan pasukan Delhi, kerajaan Johor,
Kerajaan Dedak, dan kerajaan yang lainnya di wilayah pantai timur Aceh. Oleh karena itu, kekuasaan daerah Aceh semakin meluas. Namun satu hal ini berkat Allah. Maka kita akan bertakwa kepada Allah. Demikian pesan saya. Terima kasih. Salah seorang pasukan Aceh diam-diam menyusup ke daerah penguasaan Portugis lalu membunuh salah satu dari mereka. Ia geram karena mereka semena-mena bermabuk-mabukan. Hal ini tentu membuat Portugis marah dan kemudian menyerang pasukan Aceh. Lalu Aceh kembali melakukan serangan terbesarnya ke Portugis pada tahun 1629. Lapor Tuan, Ada apa? Portugis sudah siap menyerang kita. Patih, Ya Tuan. sekarang siapkan pasukan dan kita bersiap lawan Portugis. Baik Tuan. Kemudian pasukan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda mempersiapkan strategi perang untuk melawan Portugis. Lapor Tuan. Ada apa? Pasukan Portugis udah datang. Siapkan posisi dan jalankan strategi kita. Baik Tuan. Kerinduan seorang Kamalia Putri Pahang akan kampung halamannya terus membuat ia murung, sehingga Sultan menghampiri dan ingin mengetahui apa yang sedang direnungi oleh permaisuri. Ada apa permaisuriku? Apa yang kamu sedang lamunkan? Maafkan hamba ya Kakanda, bukan maksud hamba ingin melamun, namun hamba rindu kampung halaman hamba, tempat di mana hamba dilahirkan dan dibesarkan. Di sana ada perbukitan hijau, sungai yang mengalir. Hamba merindukan semua itu. Bersabarlah permaisuriku. Di kerajaan Aceh di Yerusalem ini, tempatmu, rumahmu, semua yang kamu inginkan ada di sini. Para petinggi istana pun dikumpulkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk merancang dan mewujudkan keinginan permaisuri. Dari tangan terampil ini pula akhirnya berdiri bangunan yang dikenal gunungan serta sungai yang mengalir dengan jernih sebagai perwujudan rasa sayang dan cintanya kepada permaisuri. Konon, sang pangeran Meurah Pupok dilaporkan telah melakukan perbuatan zina dengan istri dari seorang panglima. Tuan, maafkan saya telah membunuh istri saya karena dia telah mengkhianati cinta kami. Dengan siapa dia berzina? Dengan pangeran Tuan. Hah? Patih, Siap Tuan. bawa putra paduka Sultan kemari. Baik Tuan. Permaisuri pun tidak percaya oleh apa yang dituduhkan kepada Pangeran Meurah Pupok. Ia beranggapan bahwa anaknya tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Jangan percaya Kakanda, itu tidak benar. Anak kita tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tenanglah wahai permaisuriku. Baiklah Kakanda. Pangeran, Iya Patih. Ada apa? hamba disuruh Paduka untuk bawa pangeran ke hadapan Paduka. Untuk apa Patih? Ada hal penting yang ingin disampaikan Paduka kepada pangeran. Baiklah sudah begitu. Tiba sampainya di kerajaan, pangeran menjelaskan bahwa dia tidak melakukan hal itu. Namun, ayahnya tidak percaya akan apa yang dikatakannya dan tetap menjalankan hukuman sesuai syariat Islam di negara Aceh. Ada apa ayahanda? Panglima Polem memberitahu kepada ayah bahwa engkau berzina dengan istrinya. Tidak ayah, saya tidak pernah melakukan itu. Sudah, itu semua omong kosong. Tidak, itu hanya fitnah. Jangan mempercayai hal itu. Patih, bawa dia ke Gojo. Baik Tuan. Wahai rakyat Aceh sekalian, kalian di sini dikumpulkan untuk menyaksikan hukuman karena melanggar syariat Islam. Tidak ada pilih kasih, semua yang melanggar akan diberi hukuman.
ternyata pangeran hanya dijebak dan difitnah oleh segelintir orang yang tak menyukainya. Karena pada saat itu, pangeran akan menjadi penerus Sultan Iskandar Muda di kerajaan Aceh. Sehari setelah pangeran meninggal dunia, Sultan Iskandar Muda mengangkat Iskandar Sani sebagai putra mahkota. Tak lama setelah itu, Sultan Iskandar Muda wafat karena sakit. Beliau wafat pada tanggal 27 Desember 1636 di usianya yang ke-43 tahun. Beliau dimakamkan di Kompleks Pemakaman Sultan Aceh Kandang 12, Banda Aceh. Sejak wafatnya Sultan Iskandar Muda, pemerintahan kerajaan Aceh menjadi sangat lemah.